favor, perdóname. Se acabó, que no puedo más. ¿Qué se acabó? Lo nuestro, hostia. ¿Por qué querías matarte? ¿Cuántos años? Esta vez la cago en serio. ¿Por qué? Me abandono un interno. Pria muda ini bernama Hugo yang baru saja terbangun dari mimpinya. Tak lama kemudian ia dipanggil oleh pengawas asrama atas laporan teman kamarnya karena merasa terganggu dengan kebiasaan Hugo berbicara saat bermimpi ketika tidur. ¿Como padre? ¿Con el móvil que nos quita nada más entrar? Espero que la llamada que has recibido traiga algo de luz a esa oscuridad que te invade. Dime, Ana. Hugo, soy yo. Tak lama, Hugo menerima telepon dari seorang wanita berusia 55 tahun bernama Agnes yang merupakan kekasihnya. Agnes ingin memberitahukan bahwa ada sesuatu yang ingin ia lakukan agar hubungan mereka menjadi lebih dekat. Namun Agnes tidak mengungkapkan detail dari rencananya tersebut. ¿Qué estás haciendo, Inés? Te tengo que colgar. Te quiero. Yo también te quiero. Keesokan harinya ayah Hugo, Thomas, menjemputnya di asrama untuk kembali ke rumah. Thomas kini hidup seorang diri setelah kematian istrinya. Namun kasih sayangnya kepada kedua putranya, Hugo dan Maura, tidak pernah berkurang. Mereka tiba di rumah, namun sebelum masuk, Thomas mengungkapkan kepada Hugo bahwa selama Hugo berada di asrama, ia telah memutuskan untuk tidak ingin hidup seorang diri lagi. Hugo pun merasa penasaran dengan maksud ayahnya. Tiba-tiba kakaknya Maura datang menyambut kedatangan Hugo. ¿Qué coño? Ven aquí. Che, mira de quién traigo. Namun saat memasuki rumah, Hugo dikejutkan oleh kehadiran Agnes. Ternyata Agnes kini telah bertunangan dengan Thomas. Hugo memandang Agnes dengan tatapan penuh kemarahan, tetapi ia hanya terdiam dan merasa sangat kecewa. Saat makan malam, Hugo masih menunjukkan amarahnya. Ia bahkan sengaja menjatuhkan minuman ke baju Agnes. Tampoco es para tanto. Setelah ketegangan di meja makan, Hugo sengaja pergi ke ruang penyimpanan dan menarik perhatian Agnes agar mengikutinya ke ruangan tersebut. Di sana, Agnes ingin menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan satu-satunya cara agar mereka tetap bisa bersama. Hugo berusaha memahami keadaan mereka dan akhirnya keduanya memiliki romansa. Sementara itu Thomas sedang mencari Agnes di dapur. Tak lama kemudian, Hugo dan Agnes keluar dari ruang penyimpanan dengan alasan bahwa mereka sedang mengambil minuman yang mereka cari di sana. Thomas melihat mereka tersenyum yang membuatnya merasa bahagia. Ia sangat berharap Hugo dapat menerima kehadiran Agnes sebagai calon ibunya. Namun Thomas tidak mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik senyum mereka. Setelah malam itu, Agnes meyakinkan Thomas tentang keseriusan hubungan mereka. Kemudian Agnes kembali menemui putrinya, Ainara, yang kini tinggal bersama mantan suaminya, Roberto. Ainara, escúchame. Muy bien. Malam itu Agnes makan malam bersama Thomas dan Hugo. Namun di hadapan Hugo terjadi momen yang tidak menyenangkan. Hugo bertingkah marah karena tidak senang melihat Agnes terlalu dekat dengan ayahnya. Una mierda. Hubungan antara Thomas dan Hugo pun semakin tegang. Hugo tidak lagi ingin patuh kepada ayahnya, hingga akhirnya Thomas memutuskan untuk mengembalikan Hugo ke asrama. Namun Agnes menyarankan agar Thomas memberinya kesempatan untuk berbicara dengan Hugo terlebih dahulu. Has olvidado lo que nos estamos jugando. Agnes kemudian menemui Hugo di kamarnya. Dengan nada marah, ia menegaskan kepada Hugo bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka berdua jika Hugo terus bersikap tidak sopan kepada Thomas. Hugo akhirnya menerima nasihat Agnes, namun ia juga meminta agar Agnes tetap memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Agnes pun setuju. Setelah itu Agnes keluar dan memberitahu Thomas bahwa Hugo telah menyesali sikapnya. Namun Thomas justru menjelaskan kepada Agnes bahwa Hugo tidak pernah benar-benar menyesali apapun yang ia lakukan. Hal itu membuat Agnes sangat terkejut. Agnes kemudian kembali ke rumahnya, namun mantan suaminya Roberto mengikutinya hingga ke rumah. Di sana Roberto berusaha mendekati Agnes. Agnes yang marah menolak pendekatan Roberto dan memintanya keluar dari rumah. Roberto yang tersinggung kemudian menegaskan bahwa Agnes akan menyesal ketika rahasianya diketahui oleh Thomas. Keesokan harinya dalam sebuah pertemuan para pejabat pemerintah, Maura mengundang ayahnya, Agnes dan Hugo. Pada momen itu, Hugo meminta maaf kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pria yang baik serta dapat dipercaya.
Hugo melakukan hal tersebut karena takut ayahnya benar-benar mengembalikannya ke asrama. Thomas akhirnya mempercayai kata-kata Hugo tanpa menyadari bahwa ia sedang dipermainkan oleh Hugo dan Agnes. Creo que Inés podría ser una buena. Hugo, a desayunar. Hugo. Pada hari berikutnya, Thomas mencari Hugo di kamarnya, tetapi tidak menemukannya. Ia kemudian pergi ke makam istrinya. Di sana, ia terkejut ketika mendapati Hugo juga berada di tempat itu. Sikap Hugo yang terus berusaha meyakinkan ayahnya membuat Thomas merasa bahwa putranya telah banyak berubah. Namun Hugo tidak menyadari bahwa ayahnya tetap berencana membawanya kembali ke asrama untuk melanjutkan pendidikannya. Hugo sangat marah, tetapi ia tidak dapat menentang keputusan ayahnya. Hugo kemudian menemui Agnes dan menuntut penjelasan mengapa Agnes tidak berbicara kepada ayahnya agar ia tidak dikembalikan ke asrama. Agnes pun meyakinkan Hugo bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Namun saat mereka sedang bersama, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan putri Agnes, Ainara, bersama seorang temannya. Agnes segera turun untuk mengalihkan perhatian Ainara. Hugo yang tidak peduli kemudian turun dari tangga dan menjelaskan bahwa ia sedang memperbaiki mesin cuci yang rusak. Alasan tersebut membuat Ainara dan temannya tidak mencurigai apapun. Bagi Agnes, sikap Hugo itu justru menunjukkan keberanian dan keseriusannya terhadap hubungan mereka. Malam itu Thomas berbicara dengan Hugo. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk mengembalikan Hugo ke asrama memiliki tujuan yang baik, yaitu agar Hugo dapat belajar mandiri. Namun Hugo sangat marah dan menolak keinginan ayahnya. Tak lama kemudian, Agnes datang dan mencoba meyakinkan Thomas bahwa ia merasa terbebani jika Hugo harus kembali ke asrama. Agnes memohon kepada Thomas agar Hugo tetap tinggal bersama mereka sehingga mereka dapat mendidiknya sebagai orang tua. Thomas akhirnya tidak dapat menolak permintaan Agnes dan menerima usul tersebut. Keesokan harinya saat mereka sedang dalam perjalanan dengan mobil, mereka berhenti sejenak di sebuah pompa bensin. Setelah itu, Thomas kembali ke mobil tempat Agnes dan Hugo sudah menunggunya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Thomas tiba-tiba mengungkapkan sesuatu dengan nada pelan. Hal itu membuat Agnes dan Hugo menarik napas perlahan karena merasa tegang. Thomas kemudian mengatakan bahwa ia ingin segera menikahi Agnes. Mendengar hal itu, Hugo diam-diam merasa sangat marah, seolah tidak ingin menerima keputusan ayahnya untuk melamar Agnes. Namun Agnes tidak dapat berbuat banyak. Ia akhirnya pasrah menerima lamaran Thomas. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.